Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini berikan saya kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi di manajemen sistem informasi ini atau yang sering biasa kita sebut sistem informasi manajemen mengenai bagaimana sistem informasi dampak organisasi dan perusahaan bisnis. Sebelumnya, sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online, dan interaktif terlibat dalam operasi menit ke menit dan pengambilan keputusan besar organisasi. Selama dekade terakhir, sistem informasi memiliki fundamental mengubah ekonomi organisasi dan sangat meningkatkan kemungkinan untuk mengatur pekerjaan. Teori dan konsep dari ilmu ekonomi dan sosiologi membantu pihak-pihak tertentu memahami perubahan yang dibawa oleh teknologi informasi. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, TI mengubah kedua biaya relatif, modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi bisa dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menggantikan modal tradisional dan tenaga kerja. Ketika biaya teknologi informasi menurun, itu diganti tenaga kerja yang secara historis merupakan biaya yang meningkat. Oleh karena itu, teknologi informasi harus mengakibatkan penurunan jumlah manajer menengah dan pekerja administrasi sebagai pengganti teknologi informasi untuk tenaga kerja mereka. Ketika biaya informasi menurun, hal ini juga menggantikan yang lain, bentuk modal seperti gedung dan mesin yang relatif tetap mahal. Oleh karena itu, teman-teman, seiring waktu kita harus mengharapkan manajer untuk meningkatkan investasi mereka di TI karena penurunan biaya relatif terhadap investasi modal lainnya. Dan juga teman-teman, TI ini juga mempengaruhi ya biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi. Teknologi informasi membantu perusahaan itu mengecil karena itu dapat mengurangi biaya transaksi, biaya yang timbul ketika perusahaan membeli memasarkan ya apa yang tidak bisa dibuat sendiri. Secara tradisional, perusahaan itu mencoba mengurangi transaksi biaya melalui integrasi vertikal dengan menjadi lebih besar, mempekerjakan lebih banyak karyawan, dan membeli pemasok dan distributor mereka sendiri, baik sebagai General Motors maupun Ford biasa melakukannya. Teknologi informasi, terutama penggunaan jaringan, dapat membantu perusahaan menurunkan biaya partisipasi pasar atau biaya transaksi, sehingga bermanfaat perusahaan untuk membuat kontrak dengan pemasok eksternal daripada menggunakan sumber internal, begitu teman-teman. Nah, sebagai akibatnya, perusahaan bisa menyusut dalam ukuran jumlah karyawan karena jauh lebih sedikit mahal untuk melakukan outsourcing gitu ya, pekerjaan ke pasar yang kompetitif daripada menyewa para karyawan. Contohnya teman-teman, dengan menggunakan tautan komputer ke pemasok eksternal, Chrysler maksud saya, perusahaan dapat mencapai ekonomi dengan memperoleh lebih dari 70% bagian-bagiannya dari luar. Sistem informasi memungkinkan perusahaan seperti Kisco System dan Dell untuk melakukan outsourcing produksi mereka. Produsen kontrak seperti Flextronics alih-alih membuat produk mereka sendiri gitu ya teman-teman. Nah, ketika biaya transaksi menurun, ukuran perusahaan atau dalam arti di sini adalah jumlah karyawan harus menyusut karena menjadi lebih eh, mudah dan lebih murah bagi perusahaan untuk mengontrak, membeli barang dan jasa di pasar daripada membuat produk atau menawarkan layanan itu sendiri. Nah, ukuran perusahaan dapat tetap konstan atau bahkan berkontraksi sering dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Contohnya teman-teman ya, saat Eastman Chemical perusahaan memisahkan diri dari Kodak pada tahun 94 memiliki pendapatan 3,3 miliar dolar dan 24.000 karyawan penuh waktu jam kerjanya ya. Nah, pada tahun 2011 itu menghasilkan pendapatan lebih dari 7,2 miliar dolar dengan hanya 10.000 karyawan. Nah, teknologi informasi juga dapat mengurangi biaya manajemen internal, teman-teman. Menurut teori agensi, perusahaan dipandang sebagai hubungan kontrak di mana antara individu yang mementingkan diri sendiri daripada sebagai kesatuan memaksimalkan keuntungan entitas.
Teori ini dipelopori oleh Jensen and McLean pada tahun 76, teman-teman. Nah, seorang kepala sekolah mempekerjakan karyawannya gitu ya, teman-teman, untuk melakukan pekerjaan atas namanya. Namun, kepala sekolah tersebut membutuhkan pengawasan dan manajemen yang konstan. Jika tidak, mereka akan cenderung mengejar para agennya gitu ya, kepentingan sendiri dan bukan kepentingan pemilik. Nah, maksud saya seperti itu, teman-teman. Ketika perusahaan tumbuh dalam ukuran dan ruang lingkup, biaya agensi atau biaya koordinasi meningkat karena pemilik harus mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak upaya mengawasi dan mengelola karyawannya. Jadi, teknologi informasi dengan mengurangi biaya perolehan dan analisis informasi maksud saya, teman-teman, memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya agensi karena memudahkan manajer untuk mengawasi jumlah karyawan yang lebih banyak. Nah, dengan mengurangi biaya manajemen ini secara keseluruhan, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, sementara jumlah manajer menengah dan pekerja krediker menyusut gitu ya, teman-teman. Nah, ketika kita melihat contoh pada sebab sebelumnya di mana teknologi informasi memperluas kekuatan dan ruang lingkup organisasi kecil dengan memungkinkannya melakukan kegiatan koordinasi seperti memproses pesanan atau melacak inventaris dengan sedikit pegawai dan manajer, teman-teman. Nah, karena TI mengurangi biaya agensi dan biaya transaksi untuk perusahaan, kita juga harus melakukannya mengharapkan ukuran perusahaan menyusut seiring waktu karena lebih banyak modal yang diinvestasikan dalam TI, teman-teman. Perusahaan seharusnya itu lebih sedikit manajer dan kerap berharap dapat melihat pendapatan per karyawan meningkat seiring waktu. Dampak organisasi dan perilaku ini pada bab selanjutnya ya, teman-teman. Teori yang didasarkan pada sosiologi organisasi kompleks juga memberikan beberapa pemahaman tentang bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi teknologi informasi baru. Teknologi informasi meratakan organisasi. Di mana maksudnya organisasi birokrasi yang besar yang terutama berkembang sebelum komputer seringkali tidak efisien, lambat berubah, dan kurang kompetitif dibandingkan yang baru dibuat organisasi. Beberapa dari organisasi besar ini telah melakukan perampingan, mengurangi jumlah karyawan dan jumlah level dalam hierarki organisasi mereka. Peneliti perilaku berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Nah, kita lihat gambar berikut ya, teman-teman. Nah, TI mendorong hak pengambilan keputusan lebih rendah dalam organisasi karena karyawan tingkat rendah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan tanpa pengawasan. Ya kan? Nah, pemberdayaan ini juga dimungkinkan karena lebih tinggi tingkat pendidikan di antara angkatan kerja yang memberi karyawan kemampuan untuk membuat keputusan yang cerdas. Jadi teman-teman, karena manajer sekarang itu menerima lebih banyak informasi akurat tepat waktu, mereka menjadi lebih cepat dalam membuat keputusan. Jadi lebih sedikit manajer yang dibutuhkan. Nah, biaya manajemen menurun sebagai persentase pendapatan dan hierarki menjadi jauh lebih efisien. Sistem informasi dapat mengurangi jumlah tingkatan teman-teman dalam suatu organisasi dengan menyediakan manajer dengan informasi atau mengawasi jumlah pekerja yang lebih besar dan dengan memberi lebih banyak karyawan pada level yang lebih rendah, otoritas pengambilan keputusan. Perubahan ini berarti teman-teman bahwa rentang kendali manajemen juga telah diperluas nih. Kemungkinan manajer tingkat tinggi untuk mengelola dan mengontrol lebih banyak pekerja tersebar pada jarak yang lebih jauh. Banyak perusahaan telah menghilangkan ribuan manajer menengah sebagai akibat dari perubahan ini. Jadi kita bisa ketahui ya teman-teman, teknologi informasi itu dapat meratakan organisasi dan dapat berpengaruh serta berdampak terhadap organisasi dan perilaku. Selanjutnya teman-teman,
subbab dari dampak organisasi dan perilaku, yaitu organisasi pasca industri. Nah, teori pasca industri ini lebih didasarkan pada sejarah dan sosiologi daripada ekonomi. Juga mendukung gagasan bahwa teknologi informasi harus meratakan hierarki. Dalam pasca industri ini, masyarakat, maksud saya dalam pasca industri masyarakat gitu ya teman-teman, otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi, bukan hanya pada posisi formal. Karenanya, bentuk organisasi menjadi datar karena nih, pekerja profesional cenderung mengatur diri sendiri dan pengambilan keputusan harus menjadi lebih terdesentralisasi dengan semakin banyaknya pengetahuan dan informasi. Teknologi informasi dapat mendorong organisasi berjaringan gugus tugas nih teman-teman. Tempat kelompok profesional berkumpul secara langsung atau secara elektronik untuk periode waktu yang singkat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya mendesain file, gitu ya kan. Jadi setelah tugasnya selesai, individu bergabung dengan tugas lain. Nah, layanan konsultasi global Accenture adalah contohnya teman-teman. Banyaknya karyawan tuh sebesar 246.000 berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mempekerjakan proyek di klien lokasi di lebih dari 120 negara yang berbeda. Nah, siapa nih yang memastikan bahwa tim yang dikelola sendiri tidak melakukan kesalahan arah gitu kan, atau tidaknya sesuai arah tujuan dari organisasi tersebut gitu ya teman-teman. Bagaimana juga manajer dapat mengevaluasi kinerja seseorang yang ada terus-menerus bergilir dari tim ke tim. Bagaimana orang tahu di mana mereka karir mereka itu sedang diprospek gitu ya teman-teman. Pendekatan baru untuk mengevaluasi, mengatur dan menginformasikan pekerja diperlukan dan tidak semua perusahaan dapat membuat virtual bekerja secara efektif teman-teman gitu. Lalu selanjutnya adalah uh, ketahanan organisasi terhadap sistem informasi ya teman-teman. Sebelum masuk ke situ, saya hendak memberitahu dulu memahami resistensi organisasi terhadap perubahan. Nah, sistem informasi pasti menjadi terkait dalam politik organisasi karena mereka mempengaruhi akses ke sumber daya utama, yaitu informasi pasti ya teman-teman ya. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa melakukan apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam sebuah organisasi. Banyak sistem informasi baru membutuhkan perubahan pribadi, rutinitas individu yang dapat menyakitkan bagi mereka yang terlibat dan membutuhkan pelatihan ulang dan upaya tambahan yang mungkin atau mungkin tidak diberi kompensasi gitu ya, karena sistem informasi berpotensi mengubah struktur organisasi dan juga budaya, proses bisnis, serta strategi. Seringkali ada resistensi yang cukup besar terhadapnya saat mereka diperkenalkan. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk memvisualisasikan penolakan organisasi. Nah, riset tentang resistensi organisasi terhadap inovasi menunjukkan bahwa 4 faktor adalah yang terpenting dalam hal ini, yaitu saat inovasi teknologi informasi itu terjadi, struktur organisasi, budaya orang-orang dalam organisasi, dan tugas-tugas yang dipengaruhi oleh inovasi. Nah, di sini bisa kita lihat nih gambarnya, teman-teman. Di sini ada perubahan teknologi diserap, diinterpretasikan, dibelokkan, dan dikalahkan oleh pengaturan tugas organisasi, struktur, dan orang-orang di dalam model maksud saya. Satu-satunya cara untuk membawa perubahan adalah dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang-orang secara bersamaan gitu teman-teman. Jadi untuk bisa membawa perubahan dalam sebuah organisasi itu, cara-cara yang dapat kita tempuh adalah mengubah teknologinya seperti yang saya bilang tadi, tugasnya, juga strukturnya, dan juga orang-orang yang kita pekerjakan dan yang kita tempuh tadi secara bersamaan. Nah,
Peneliti-peneliti lain telah berbicara tentang perlu mencairkan organisasi sebelum memperkenalkan inovasi dengan cepat, menerapkannya, dan membekukan kembali atau melembangkan perubahan. Nah, hal ini itu dipelopori oleh Koch pada tahun 1970. Karena nih teman-teman, resistensi organisasi terhadap perubahan begitu kuat, banyak investasi teknologi informasi gagal dan tidak meningkatkan produktivitas. Memang penelitian tentang kegagalan implementasi proyek menunjukkan hal itu paling banyak alasan umum kegagalan proyek besar untuk mencapai tujuannya, bukanlah kegagalan teknologinya, akan tetapi teman-teman, penolakan organisasi dan politik untuk berubah. Nah, pada bab 14 membahas masalah ini secara terperinci ya. Nah, karena itu sebagai palungan terlibat di masa depan investasi TI, kemampuan kita teman-teman untuk bekerja dengan orang dan organisasi sama saja penting sebagai kesadaran pengetahuan teknis kita. Nah, lalu di sini kita akan lanjut ke bab yang subbab yang ketahanan organisasi tersebut. Kita bisa lihat di gambarnya, ya kan, menerapkan sistem informasi memiliki konsekuensi untuk pengaturan tugas, struktur, dan orang. Menurut model ini, teman-teman, untuk mengimplementasikan perubahan, keempat komponen itu harus diubah secara bersamaan. Jadi, bisa tuh diwujudkan ketahanan organisasi terhadap sistem informasi inovasi. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya salah menaruh bagannya, tapi ya semoga tidak menjadi kendala untuk bisa lebih memahami ya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan melanjutkannya ke internet dan organisasi. Nah, internetnya teman-teman, khususnya World Wide Web atau yang biasa kita singkat dengan triple www gitu ya, triple W gitu ya kan, biasanya kalau host ngomong kan gitu ya teman-teman, memiliki pengaruh penting hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal dan bahkan seterusnya gitu, maksudnya ada berkepanjangan gitu ya teman-teman. Organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet itu meningkat aksesibilitasnya, penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Jadi intinya teman-teman, internet ini tuh mampu menurunkan secara dramatis transaksi dan biaya agensi yang dihadapi sebagian besar organisasinya. Contohnya nih teman-teman, perusahaan pialang dan bank di New York sekarang dapat memberikan operasi internal mereka, prosedur manual untuk karyawan mereka di lokasi yang jauh dengan mempostingnya di situs web perusahaan, menghemat jutaan dolar untuk biaya distribusi. Tenaga penjualan global dapat menerima informasi harga produk yang hampir instan. Pembaruan menggunakan web atau instruksi dari manajemen yang dikirim melalui email. Vendor dari beberapa pengecer besar dapat mengakses situs web internal pengecer secara langsung untuk menemukan informasi penjualan terkini dan untuk memulai pesanan pengisian ulang segera. Nah, bisnis dengan cepat membangun kembali beberapa proses bisnis utama mereka berdasarkan teknologi internet dan menjadikan teknologi ini sebagai komponen kunci dari teknologi informasi mereka. Nah, jika jaringan sebelumnya adalah panduan apapun, salah satu hasilnya adalah bisnis yang lebih sederhana, proses lebih sedikit karyawannya, dan juga organisasi yang jauh lebih datar daripada masa lalu. Jadi teman-teman, internet ini dalam bisnis atau dalam organisasi itu udah berpengaruh banget ya teman-teman, di mana dapat meminimalisir biaya, meminimalisir waktu, meminimalisir distribusi pastinya, seperti yang contoh dari perusahaan pialang dan bank di New York yang sudah saya sampaikan teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat materi ini karena saya ambil dari manajemen sistem informasi manajemen di halaman 119 sampai 123 teman-teman. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Dan semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat.
Dan mungkin presentasi dari kelompok A yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, selamat pagi, dan semoga kita sehat-sehat selalu, dibimbing oleh Sang Penguasa Semesta, sehat-sehat untuk keluarga juga dimanapun teman-teman berada. Saya Petrus Roy Simarmata dengan NIM 202 mengucapkan banyak terima kasih.